Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada layar di depan. Adapun latihan kita pada kali ini, kita masih membuat latihan tentang isometri. Di mana latihan kita pada kali ini cukup lumayan kompleks untuk memahami dari segi yang pertama itu adalah dari segi dimensi, yang kedua itu adalah dari segi bentuk. Baiklah, untuk hal pertama kali kita membuat penggambaran ini itu adalah menyeting tampilan dari AutoCAD kita dengan mengetik DS, kemudian spasi, kemudian kita ganti dari rectangular snap menjadi isometri snap, kemudian kita OK-kan. Kemudian kawan-kawan harus memahami berapa tinggi total dari sisi bagian atas ke sisi bagian bawah. Di sini kita harus menghitung satu persatu, di mana tinggi sisi bagian bawah ini adalah 10, ditambah 25 itu adalah 35, ditambah ini 20 itu adalah berarti ini 35, 45, 55 tambah 30. Berarti 50 ditambah 35 itu berarti total ketinggian ini adalah 85. Baiklah, untuk hal ini kita mulai penggambaran dari titik bagian belakang, atau kawan-kawan bisa memulai dari titik bagian depan sebelah kiri. Baiklah, untuk pertama kita buat gambar line, kemudian kita klik di sembarang tempat. Kemudian kalau pergerakan dari gambar kita, line kita, garis kita itu secara acak-acak, kawan-kawan bisa mengklik itu adalah F8. Maka pergerakan dari kursor line kita itu akan bergerak secara teratur sesuai dengan sudut yang kita inginkan. Untuk mengganti arahnya, kawan-kawan bisa mengganti dengan menggunakan F5. Kemudian kita gambar ini terlebih dahulu, ini adalah 10, maka kita isi 10. Kemudian ke sisi bagian atas kita klik F5, ini adalah tinggi adalah 25. Kemudian kita klik ke bawah, ini adalah 10, kemudian kita turunkan ke sisi bagian bawah. Kemudian kita lanjutkan penggambaran ke sisi bagian sebelah kanan, di mana di sini kita buat garis bantu itu adalah 30. Kemudian kawan-kawan bisa mengescape-nya terlebih dahulu, kemudian bisa menduplikatkan ini dengan cara di copy dari titik ini, kawan-kawan tinggal memindahkan ke titik sebelah kini. Maka secara otomatis gambar kita untuk sisi sebelah kanan dan kiri itu sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan untuk pembuatan yang pertama itu adalah elips dari sisi bagian atas dan sisi bagian bawah, di mana kita membuat garis bantu terlebih dahulu bahwa center ini adalah 15, kemudian kita escape, kemudian kita ketik EL, kemudian kita iso circle-kan, kemudian kawan-kawan klik, kemudian kawan-kawan robah arahnya dengan mengklik F5. Nah, maka kita klik F5, kemudian kita trim garis yang tidak kita inginkan. Kemudian kawan-kawan tinggal menduplikatkan ini dengan menggunakan perintah copy dari titik atas ke sisi bagian bawah. Kemudian kita trim garis yang tidak kita perlukan. Ini kita hapus. Kemudian kawan-kawan bisa menghapus garis yang tidak kita inginkan. Maka untuk di sisi bagian depan sudah selesai, kita lanjutkan ke sisi bagian belakang. Di mana sisi bagian belakang ini, kalau kawan-kawan lihat, jarak dari titik ini ke sisi bagian belakang itu adalah 40. Maka kita klik line, di sini adalah 40. Kemudian kalau ke atas itu adalah 20. Kita klik F5, 20. Kemudian ke sisi bagian dalam itu adalah 10. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian belakang itu adalah 15. Dikarenakan di sini nanti akan kita buat elips lagi, kita tambah dulu terlebih dahulu 15. Kemudian kita turunkan ke sisi bagian bawah adalah 20 ditambah 25, 45 ditambah 10, maka ini adalah 55. Kemudian ke sisi bagian depan ini itu adalah 15 ditambah, kalau kita lihat ini adalah 15, ini 10. Maka titik ini tidak bisa kita prediksi. Kita belum tahu apakah ini bisa dikatakan sejajar. Kalau ini sejajar, ini 60, kemudian ini adalah 40, maka sisanya ini adalah 25. Ini kita coba 25. Kemudian ini sejajar dengan sisi bagian atas.
ini adalah 10. Kemudian kita endingkan ke titik bagian awal tadi, maka sisi bagian belakang sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis lurus ke sisi sebelah kanan, itu dengan jarak di sini kita lihat ini adalah radius 25, maka ini adalah 25. Kita tarik garis lurus ke sebelah kanan, kita ganti F5, itu adalah sejauh 25, maka diameternya adalah 50. Kemudian kita klik garis lurus ke sisi bagian depan, itu adalah 10. Oh, mohon maaf, yang 10-nya sudah di dalam sebelah sini. Ini adalah 50. Kemudian kita tarik garis lurus ke sini. Kemudian ke bawah, itu adalah 20. Kemudian kita endpoint-kan ke titik bagian sebelah kanan. Kemudian kita lanjutkan dengan ini sudah. Berarti ini kalau kita hitung ini adalah 10. Kalau ini 10, 20 tambah 30 ini adalah 50, maka ini adalah 20. Kita tarik di sini adalah line di sini dengan jarak 20. Kemudian kita tarik garis lurus ke atas sampai dia berpotongan, kemudian kita trim. Kemudian kita geser, ini adalah CO kan, itu adalah dengan jarak adalah diklik F5, itu adalah jaraknya adalah 10. Kemudian kita tarik garis lurus ini ke sisi bagian sebelah kanan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat line ke sisi bagian depan, itu adalah 20. Begitu juga di sisi bagian belakang ini nggak perlu, tinggal kawan-kawan mengklik ini adalah ke sisi bagian sebelah kanan, itu adalah 10. Kemudian tinggal kita hubungkan ke sisi bagian atas. Ini ke sisi bagian atas. Kemudian kawan-kawan bisa menghapus garis yang tidak kita perlukan. Maka kalau kawan-kawan lihat, gambar kita sudah mulai membentuk sesuai dengan gambar yang ada di depan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat ini, kalau kita lihat titik tengahnya ini kita buat elips. Kemudian iso circle kan. Kemudian kita klik dari titik tengah. Jadi kita cari titik tengahnya ini. Kemudian kita rubah arah dari elipsnya ini ke sisi bagian atas. Kemudian kita klik endpointnya ini. Kemudian kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Ini kita hapus, kita hapus, kita hapus. Ini pun kita hapus. Kemudian elipsnya ini bisa kawan-kawan duplikatkan ke sisi bagian belakang. Kemudian di sisi bagian atas ini tinggal kita trim terlebih dahulu. Kemudian kita tarik garis dari titik ini ke titik bagian depan. Kemudian kita trim garis yang berpotongan. Kemudian di sini kalau kita lihat jarak ketinggian ini adalah 30. Kalau ini 15, maka kalau kita hitung, kalau ini 15 berarti 15 30, sedangkan ini 50, maka ini jaraknya adalah 10. 10 kalau kita lihat di sini tingginya 30, maka jarak ini bukan di titik ini tapi ke atas. Nanti kita buat berarti ini adalah jarak ini adalah 10, selisih dari radius 25 dengan 15. Maka kita gunakan di sini itu adalah line. Kita tarik dari titik tengah ini ke sisi bagian atas, itu adalah 10. Kalau kita lihat ini bukan 10, line dari titik ini ke atas 5. Kemudian kawan-kawan bisa membuat elips dari titik ini, itu adalah EL. Kita klik iso circle, kita klik di titik ini, kemudian kita isi adalah 15. Kemudian kita trim. Jadi kawan-kawan tinggal trim. Kemudian kalau kita lihat dari hasil elipsnya ini sendiri, kita menarik garis ke sisi bagian sebelah kanan, kemudian kita trim, kemudian kawan-kawan bisa mengetik EX, kemudian kita klik, kemudian kita trim. Ini kita trim, ini juga kita trim. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar kita, ini kita hapus. Kemudian ini kita tarik garis lurus ke sisi bagian belakang. Oke, ini kita tarik. Kemudian kita trim. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat gambar kita sudah hampir selesai. Kemudian ini kita hapus, kita trim, dan kita hapus.
Ini kita hapus. Kemudian kalau kita lihat ini sudah, dan sisi bagian atas sudah, maka kalau kita lihat gambar yang kita kerjakan sudah sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Kita klik dimensi di sini, kemudian kita elektritkan. Kemudian tinggi ini sendiri, ini adalah 10. Ini adalah 10. Kemudian kita lakukan penyetingan dari dimensi ini sendiri, kemudian adalah dimension style, kemudian kita modif, kemudian teksnya ini kita ganti menjadi 3.5. Kemudian ini kita ganti ISO standar, kemudian ini kita buff-kan. Kemudian offset from-nya ini kita ganti dengan 1, kemudian primary unit kita ini jadikan 0. Kemudian simbol ini kita jadikan itu adalah 2, kemudian ini adalah 1, size breaknya ini 1. Oke, kemudian ini sudah, backspline-nya ini adalah 1 juga kita isi, kemudian kita oke kan. Oke, kemudian kawan-kawan memberikan dimensi untuk yang lain. Kita elektritkan jarak dari titik ini ke sisi bagian sini. Mohon maaf ini tidak bisa kita berikan, kita harus membuat garis bantu terlebih dahulu dari titik ini ke sisi bagian belakang, kemudian kita trim, tinggal kita beri dimensi dari titik ini ke sisi bagian belakang itu adalah 65. Kemudian kita ganti warna garis bantunya menjadi warna merah. Kemudian kita lanjutkan di sisi bagian depan, dimensi, kemudian ini adalah 10, kemudian kawan-kawan tinggal menggunakan perintah spasi untuk melanjutkan perintah yang sama. Ini adalah 10, ini adalah 10. Kemudian tingginya ini adalah 25. Kemudian dari titik ini ke sisi bagian belakang itu adalah 40. Tinggi ini itu adalah 20. Mungkin agak kita jarakkan terlebih dahulu. Kemudian titik ini ke titik bagian depan sini ini adalah 15. Kemudian dari titik senternya ini ke titik bawah ini itu adalah 25. Mohon maaf, ini adalah 25 lantaran ini 50. Mohon maaf, ini ada jarak ketinggian yang harus kita perbaiki. Jadi elipsnya ini bukan dengan ketinggian 25 tetapi adalah ketinggian 30 dikarenakan tadi kita menggunakan yang 25. Ini kita hapus terlebih dahulu, ini kita hapus, ini kita hapus. Maka kita buat terlebih dahulu garis ke atas itu dengan jarak adalah 5. Kemudian ini pun kita tarik ke atas adalah 5. Kemudian ini kita hapus terlebih dahulu, kemudian baru kita tarik garis lurus ke sisi bagian belakang. Kemudian baru kita buat elips dari titik bagian tengah sini. Jadi EL, kemudian kita iso circle-kan, kita klik. Mohon maaf, ini kita coba terlebih dahulu, kita ganti F5. Ini kita ganti. Oke. Mohon maaf, ini kita agak tarik lagi. Kita hapus terlebih dahulu EL, kemudian iso circle-kan, kita ambil titik tengahnya. Kemudian kita mohon maaf, ini kita tarik ke titik bagian sini, kemudian kita trim. Ini kita hapus semuanya garis bantunya. Kemudian kawan-kawan ini bisa kita tarik ke sisi bagian mohon maaf, ini 30 ketinggian ini berarti ada dari titik ini, ketinggian ini adalah 5. Maka kita buatkan terlebih dahulu, mohon maaf. Ini ya kita harus memikirkan juga. Ini tidak sinkronnya antara jarak radius ini adalah 25, sedangkan tingginya adalah 30. Maka kalau kita lihat di sini elipsnya ini sendiri itu adalah ini kita pindahkan ke sisi bagian atas. Kemudian elipsnya dari tengah sini ini EL juga. Kita buat dari titik tengah ini itu adalah dengan ISO, mohon maaf, ini EL.
Kemudian ISO circlekan, kita klik dari titik tengah ini, itu adalah 15. Kemudian kita trim garis yang tidak kita perlukan. Ini kita hapus, ini kita hapus. Baru garis ini kita duplikatkan. Mohon maaf, ini kita tambah terlebih dahulu 5, garis 5. Kemudian kita duplikatkan ini, kita kopikan dari titik ini ke sisi bagian belakang. Kemudian kita trim garis yang berpotongan, kita lanjutkan dengan line ke sisi bagian depan, kemudian kita trim. Maka kalau kawan-kawan lihat, baru sesuai dengan gambar yang kita harapkan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Ini jarak ini ke titik depan itu adalah 15. Kemudian kita buat line yang berpotongan ke sisi bagian belakang. Kita trim. Oke, kemudian kita isi, ini adalah tinggi dari alignet ini sendiri, dari titik center ke titik center sini. Mohon maaf, ini senternya harus kita perhatikan terlebih dahulu. Ini bukan center dari elipsnya ini. Ini kita tarik garis lurus, garis bantu dulu ke atas. Itu adalah 30. Kemudian baru kita berikan dimensi. Dari titik ini ke titik ini itu adalah 30. Kemudian garis ini kita buatkan garis bantu dengan berwarna merah. Kemudian kita isi jarak ini adalah 10. Oke, kemudian baru kita isi terlebih dahulu, kita atur dimensinya dengan menggunakan dim, edit. Kemudian spasi, kita pilih oblek, kemudian kita klik dimensinya, kemudian kita arahkan dari titik ini ke titik bagian atas. Begitu juga untuk yang lain. Tinggal kawan-kawan klik, arahkan ke dimensinya mengarah ke sisi bagian mana. Ini ke bawah, oblik juga. Ini kita klik, kemudian kita arahkan ke bawah. Kemudian yang sisi bagian sebelah kanan, nah ini kita geser, oblik. Oke, kemudian yang sisi 20. Oke, ini sudah. Oblik ini. Oke. Mohon maaf, ini mungkin dari titik bagian atas, tapi tidak ada masalah. Kemudian dimensi yang lain ini sudah 20, kemudian ini adalah 10. Kemudian sini sudah, jarak ini adalah 20. Dim edit, oblek, kita klik dimensinya. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat dimensi kita sudah lengkap semua. Kemudian kita ganti salah satu dimensi dengan berwarna. Di sini kita misalkan berwarna merah. Tinggal kawan-kawan ganti MA, kemudian kalian klik dimensi yang 10, kemudian klik semua dimensi. Secara otomatis warna dari semua dimensi akan berubah menjadi warna merah. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat, ini kita zoom terlebih dahulu. Mohon maaf ya. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat, gambar yang kita buat sudah sesuai dengan contoh yang kita inginkan. Mungkin sekian tutorial kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semua yang ingin belajar AutoCAD secara otodidak. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.